Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri dengan NIM akhir 124136. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkritisi dan mengevaluasi radiograf dengan metode Passman. Di sini saya akan mengkritisi radiograf dengan nomor A3 dan B3. Yang pertama yaitu IVP atau intravenous piologram dalam fase 15 menit atau yang biasa disebut uretogram, di mana radiograf ini terjadi patologi pada ginjal yaitu berupa pembengkakan. Hal ini ditandai dengan tidak terisinya media kontras pada ureter yang melewati ginjal sehingga biasa disebut dengan hidronefrosis. Dari segi positioning, pasien sudah berada di posisi supine yang tepat untuk memvisualisasikan ginjal secara keseluruhan. Pada masa fase awal pengisian media kontras di ureter. Namun terjadi sedikit rotasi yaitu pada simfis pubis yang tidak simetris dan krista iliaca yang tidak sejajar antara kanan dan kiri. Pada aspek area, cakupan gambar sudah benar dengan ditandai batas atas yaitu prosesus pedius dan batas bawah yaitu simfisis pubis. Selanjutnya pada aspek kolimasi juga sudah benar ditandai dengan dua ginjal, dua ureter, dan kandung kemih atau bladder. Traktus urinaria juga tampak jelas, namun terdapat feses pada kolon. Pada aspek exposure, bone cortical outline tampak jelas pada renal, namun tidak terisi media kontras pada ureter. Dan bone trabeculapetrem tampak jelas pada vertebrae lumbal, sehingga tipis pada renal. Selain itu, otot psoas dan peritoneum V terlihat. Dari aspek marker terdapat penanda 15M pada radiograf, ini menandakan fase 15 menit atau retogram. Kemudian dari sisi estetika terdapat artefak berupa feses pada kolon. Hal ini mengindikasikan pasien persiapannya kurang optimal dan dalam minum obat pencahar kurang maksimal. Yang terakhir yaitu nama atau identitas. Dalam hal ini sudah lengkap berupa ada nama rumah sakit yaitu RSUD Dr. GH Rehata, kemudian tanggal pemeriksaan yaitu 13 Juni 2024, kemudian jamnya 8:25 dengan nama Ibu Sarmi, usia 90 tahun, jenis kelamin perempuan, dan ID pasien yaitu 125843. Kesimpulan dari radiograf ini yaitu dapat diterima dari aspek fotografi, namun memerlukan pengulangan. Hal ini dilakukan untuk memvisualisasikan ureter yang lebih optimal dan agar terdapat marker pada radiograf, sehingga bisa menegakkan diagnosa. Yang kedua yaitu pemeriksaan kranium preaksial atau cadwell. Pasien diperkirakan merupakan individu pediatri yang berumur sekitar 10 tahun. Hal ini ditandai dengan gigi yang masih berjenjang. Pada aspek positioning, pasien diposisikan prone dengan hidung menempel pada image receptor sehingga sinar diarahkan 15 derajat ke arah caudal. Dan terdapat rotasi pada kranium. Terlihat ketidaksimetrisan pada zigomatikum terhadap garis tengah, sehingga mandibula sedikit turun. Hal ini mengindikasikan posisi pasien yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu area. Cakupan area sudah tepat, ditandai dengan batas atas yaitu vertex dan batas bawah yaitu mandibula inferior. Kemudian dari aspek kolimasi dinilai sudah cukup benar, ditandai dengan adanya sinus frontalis, kemudian orbita, dan petrous ridge. Dari segi exposure, densitas terlalu overexposure dan kontras terlalu underexposure. Hal ini menyebabkan garis pada kristal gali tidak terlihat. Dari segi marker terdapat marker L namun terpotong. Dari segi estetika tidak terdapat artefak maupun benda logam atau sejenisnya. Jadi gambar radiograf sudah cukup bagus. Yang terakhir yaitu dari segi name atau identitas. Tidak tercantum ID pasien maupun ID rumah sakit dalam radiograf ini. Kesimpulan dari radiograf ini secara aspek fotografi masih dapat diterima, tetapi secara diagnostik ditolak karena tidak terdapat marker ID pasien dan ID rumah sakit. Hal ini perlu diperhatikan agar radiograf dapat tervalidasi dan dapat menegakkan diagnosa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.